Oke, jadi sekarang balik lagi ke YouTube channel BMSM. Kali ini gue mau ngebahas tentang soal fisika yang dikasih dari Edders kita, yaitu anak dari SMA 77 lagi. Nah, jadi dia minta dibahas ini buat video materi buat USBN-nya mereka. Oke, nah dari nomor 1 dulu deh. Nomor 1, hasil pengukuran panjang dan lebar benda yang menggunakan jangka sorong diperoleh hasil sebagai berikut. Maka luas benda tersebut menggunakan aturan angka penting. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita ukur dulu ini panjang dan ini lebarnya kan. Nah, panjangnya itu berapa? Di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan 2,8 lewat kan. Nah, kita cari garis yang sejajar sama yang bawahnya nih, yaitu yang ini kan, garis yang ke-6 ini nih. Nah, berarti dia 286 itu. Nah, terus kita cari lagi nih yang ini. Dia di sini tuh 6 cm. Emang agak kurang jelas sih gambarnya di sini. Nah, terus ya sejajar itu adalah garis yang ini. Oke, yang sejajar tuh garis yang ke-6 ini. Nah, kita lihat kalau di sini 6,1, 6,2, dan dia nggak sampai 6,3 karena nolnya tuh ada di sini nih. Nah, sebelum angka 3 kan, berarti dia 6,26. Oke, so jadi tinggal kita kaliin aja. Kalau kita kaliin 2,86 kali 6,26, ya sebenarnya kita bisa sih kayak pakai perkiraan aja. Tapi lebih baik kalau kita ngitung dulu secara perlahan. Tapi nanti kita baru buletin ke angka yang paling terdekatnya. Oke? Dan kalau kalian kaliin, nanti kalian akan dapat hasil 17,936. Nah, nanti kalau kalian udah lihat kayak gini, kalian lihat dari sini nih. Dia ini punya berapa angka penting dari masing-masing panjang dan lebarnya. Kalau yang panjang ini cuma punya 3 angka penting, dan yang lebarnya juga punya 3 angka penting doang. 3 angka penting itu misalkan kayak gini. Ada 2,340. Nah, dia cuma punya 3 angka penting, yaitu sampai sini nih, 234. Tapi misalkan dia punya angka penting tuh 0,05708. Nah, ini 08-nya tetap dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 angka penting. 6 angka penting gitu. Nah, karena dia cuman dari panjang dan lebarnya masing-masing cuma punya 3 angka penting, so kita pakai ini juga cuma 3 angka penting, yaitu 17,9. Jadi jawabannya itu C. Oke? Lalu lanjut lagi nih, nomor 12. Nomor 2. Seekor serangga mula-mula di titik 0,0 pada koordinat Kartesian atau Kartesius, sama aja. Ya kan, gini. Kemudian serangga tersebut bergerak menuju titik P 3,4. Ini 0. Oke. Nah, bukan, sorry. Ini 3, lalu di sini 4. Berarti titiknya di sini 3,4. Ini 3,4. Nah, lalu nanti dilanjutkan menuju titik R, yaitu di sini kali ya, agak jauhan. Ini di sini 15, min 15, dan di sininya itu 5. Ini jadi 15,5. Min 15,5. Oke. Maka perpindahan serangga tersebut dihitung dari titik 0. Nah, karena dibilang itu ditanya ada perpindahan,
Berarti kan dari titik yang pusat ini jaraknya ke sini kan. Nah, dari titik awal ke titik akhir itu adalah definisi perpindahan. Tapi karena di soal ini telah gue hitung tadi nggak ada jawabannya, emang mungkin soalnya tuh salah ketik. Karena kalau kalian coba kali ini 15 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini kan bakal jadi jarak dia kan. Karena rumus perpindahan tuh, misalkan perpindahan tuh SD, ya S perpindahan itu bakal jadi akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu nanti bakal jadi akar dari 225 ditambah 25. Itu kan akar 250. Atau kalau bisa kalian tulis jadi 5 akar 10. Tapi kan nggak ada jawabannya. Nah, karena nggak ada jawabannya, kalau 15 akar 10 tuh paling deket tuh sebenarnya 15, sekian sih, agak ke 17-an. Tapi kalau menurut gue pribadi, soal ini yang dimaksudkan adalah dilanjutkan sejauh, kalau ini bukan menuju titik R, tapi sejauh min 15,5, itu pun ada jawabannya. Itu pasti ada jawabannya. Nggak ada, sorry. Itu juga nggak ada jawabannya. Tapi mendekati lah ya. Misalkan kayak gini. Dia dari titik ini ke 3,4 di sini deh. Di sini 3, di sini 4. Ya kan? Nah, terus berpindah ke sejauh min 15,5. Berarti dia belok ke kiri, pindah ke kiri sejauh 15 dan ke atas sejauh 5. Dari posisi titik ini nih. Nah, dari 3 pindah ke 15 kiri. Berarti dia bakal jadi ke 12 kan? Minus 12. Lalu pindah ke atas sejauh 5. Berarti dia di sini bakal jadi 9. Nah, jarak dari sini ke sini itu bisa dicari pakai Pitagoras, yaitu akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nanti kita akan dapat hasilnya adalah 15 pas. Tapi itu pun juga nggak ada jawaban. Oke. Ya mungkin emang soalnya salah. Tapi gue pengen kalian tuh paham konsepnya buat ngitungnya, buat mahamin soalnya, oke? Lalu lanjut lagi nomor 3. Jika kedua benda bergerak dari tempat dan waktu yang sama, maka kedua benda akan bertemu setelah bergerak selama 20 second. Nah, jadi tuh buat memahami konsep ini, jadi gini, misalkan si mobil P dan Q, misalkan gue berdiri di sini nih. Ini gue berdiri, ini jalan ya. Anggap ini jalan. Terus gue berdiri di sini. Gue berdiri di sini. Nah, pada saat yang sama, gue melihat kalau si mobil P, anggap ini mobil P dan ini mobil Q. Ya. Ini P dan ini Q. Nah, si P ini awalnya itu dari keadaan diam. Baru pengen gerak kan. Nah, terus si Q ini dia udah bergerak. Dari belakang udah bergerak. Tapi gue ngeliat mereka bersamaan, dari tempat yang sama, dari waktu yang sama, mereka bergerak bersama. Oke? Itu maksud gue. Jadi mereka tuh bukan dari tempat yang barengan, dua-duanya diam. Tapi si P ini masih diam, tapi Q udah jalan. Si Q ini udah jalan duluan nih. Tapi dari belakang agak jauh. Nah, pada saat yang sama dan tempat yang sama, mereka berjalan barengan. Nah, terus nanti ketika detik sekian nih, mereka berpas-pasan nih.
Bukan. Pada detik yang ke-10 ini kecepatan mereka tuh sama jadinya. Iya, kecepatan mereka jadi sama. Nah, yang ditanya adalah jaraknya berapa? Detiknya berapa ketika mereka bertemu? Oke. Nah, jadi bisa kita tulis kalau ketika mereka bertemu kan berarti jaraknya sama kan? Berarti S sama dengan S. Oke. S-nya P sama dengan S-nya Q. Nah, yang si P ini mengalami gerak GLBB, dua-duanya GLBB. Oke. Tapi yang P ini punya kecepatan awal 0. Maka kita abaikan aja V0-nya. Tahu V0 T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan V0T kali setengah AT kuadrat tambah setengah AT kuadrat. Nah, kita cari dulu percepatan masing-masingnya. Oke. Dari sini ketika mereka bertemu di sini nih, di titik ini, si Q ini dari 10 meter per second jadi 15 meter per second dalam 10 detik. Berarti percepatannya adalah delta V per delta T. 5 per 10 setengah. Oke. Lalu yang ini buat yang Q. Lalu cari lagi yang A buat yang P. Dari 0 ke 15 dalam 10 detik. Berarti 15 per 10 atau 3 per 2. Nah, lalu kita masukin aja deh ke persamaannya. V0 buat P itu kan 0 tadi. Oke. V0 nya 0, maka 0 tambah setengah kali 3 per 2 T kuadrat. Benarkah P percepatannya adalah 3 per 2? Benar. Sama dengan V0 si Q. V0 nya adalah 10. 10 dikali T tambah setengah, A nya tadi setengah juga, kali T kuadrat. Nanti kita dapat 3 per 4 T kuadrat sama dengan 10 T tambah 1/4 T kuadrat. Nah, T kuadratnya kita pindah ke kiri, berarti jadi setengah T kuadrat. Atau kalau gue tulis jadinya 3 per 4 dikurang 1/4, 2 per 4 T kuadrat sama dengan 10 T. T nya kita bagi, 2 nya kita kali ke kanan, berarti T sama dengan 20 second. Maka jawaban yang pertama ini benar. Dan kita lihat lagi di sini percepatan benda P. Benda P 1 meter per second kuadrat. Wah, ini salah. Karena percepatannya kan 3 per 2. Maka ini salah. Dan yang ketiga itu benar. Percepatan benda Q 0,5 meter per second kuadrat. Lalu P dan Q akan bertemu setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, untuk mengetahui berapa jarak tempuhnya, tinggal kita masukin aja nih ke salah satunya aja, ke yang ini ataupun yang ini, sama aja. Oke. Mari kita masukkan. Gue pengen yang pakai yang ini aja, lebih simple. 3 per 4 T kuadrat, T nya 20, berarti 20 kuadrat sama dengan 3 per 4 dikali 400. Hasilnya adalah 300. Kalau kalian gak percaya, monggo silahkan coba lagi yang satu ini. Gue bantuin deh. 10 dikali 20 ditambah 1/4 dikali 400. Coret-coret 100. 200 tambah 100. Hasilnya adalah 300 meter. Sama aja kan jawabannya. So
Jawabannya itu adalah 1 dan 3. 4 juga salah karena bukan 50 meter. Oke. Lalu lanjut lagi nih buat nomor 4. Nah, bola jatuh. Sebuah bola bermasa 200. Sebuah bola bermasa 200 gram dipukul mendatar dengan kecepatan 10 meter per second dari atas sebuah meja yang tingginya 2 meter seperti pada gambar berikut ini. Dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan yang benar berkaitan tentang gerak bola tersebut. Nah, karena dia dipukul mendatar, maka kecepatan yang dari sini V0-nya adalah V0x. Oke. Dan dia nggak ada V0y. Itu pertama. Lalu kita cari dulu T-nya. T sama dengan akar 2H per G. Kalau kalian bingung cara ini, kalian bisa pakai rumus dasarnya, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Padahal kan ini bukan GLBB, Kak. Jadi gini, kita kan pengen nyari waktu kan, dan yang kita ketahui cuman jarak ketinggiannya. Jarak ini bisa diganti sama ketinggian, bisa perpindahan, bisa apapun itulah. Oke, disesuaikan sama konteks soalnya. Nah, terus nanti tinggal kita iniin aja, kita ganti-ganti. Karena dia ketinggian atau dalam sumbu Y, ya kan? Berarti ini kita ubah jadi H. Ini V0-nya harus kita ubah ke dalam bentuk vektor juga, vektor Y. Oke, yang searah sumbu Y ini. Kalau kita uraikan kan dia bakal jadi kayak gini kan. Nah, ke kiri atau ke kanan dia bakal jadi X atau jarak terjauh. Tapi kalau ke atas dia bakal jadi ketinggian maksimum atau ketinggian atau posisi ketika Y sama dengan gitu kan. Nah, terus kita lihat di sini karena dia ke atas, maka pakainya V0Y juga. Nah, tadi yang udah gue bilang V0Y-nya itu 0. Berarti 0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Oke. Nah, terus nanti kita pindah ini, H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti 2H per G sama dengan T kuadrat. Berarti T sama dengan akar 2H per G. Itu asal mula dari rumus cepat ini nih. Oke. Kayak gitu. Kalau kalian lupa sama rumusnya, tinggal kalian pakai rumus basic aja, bisa kok. Tapi harus disesuaikan sama masing-masing konteksnya. Oke. Nah, terus nanti kita tinggal masukin T sama dengan akar dari 2, hanya itu 2 juga, 2 meter per 2 meter. Berarti 2 per 10 atau akar 4 per 10. Kalau kita tulis jadi 2 per akar 10 kan. Kalau kita kali sama kalau kita rasionalkan, nanti bakal jadi 2 akar 10 per 10. Coret-coret jadi 1/5 akar 10. Dan jawaban nomor 4 itu benar. Oke. Pertama ini. Lalu kalau udah sampai di sana, kita pakai ini dulu. Kita cari yang enak-enak aja dulu kali ya. Kalau yang kecepatan bola ini kayaknya agak rumit, sama yang bola menyentuh lantai dengan gaya 5 Newton. Nah, bola jatuh di depan kaki meja. Berarti ini jarak X-nya.
tinggal kita masukin aja X sama dengan, karena dia searah sumbu X, oke, maka kita pakainya tuh GLB, V0X dikali T. Seperti yang udah gue bilang di video-video sebelumnya tentang GLB atau GLBB, pokoknya tentang kinematika. Kalau gerak parabola itu basicnya adalah gabungan antara GLB dan GLBB. Kalau ke sumbu Y itu GLBB, kalau ke sumbu X itu GLB. Oke. Karena ini pakai sumbu X, maka dia pakai GLB. V0 kali T. Itu buat jarak. Oke. Jadi X sama dengan V0X dikali V0X nya dibilang kalau kecepatan mendatar 10 meter per second. Berarti 10 dikali T nya itu adalah waktu ketika dia menyentuh tanah, ya kan? Kita udah dapat nih, yaitu 1/5 akar 10. 1/5 akar 10 kita kali, lalu kita nanti dapat 2 akar 10. Ini adalah jawabannya. Oke. So jawabannya adalah yang pertama dan yang keempat. Lalu kenapa sih Kak nggak nyobain yang 2 dan 3? Tadi gue udah coba. Kalau coba gini deh, kalian hitung pakai kalkulator 1/5 akar 10. 1/5 akar 10 itu adalah kalau kita kalkulasi itu 0,6 sekian. Ya. Kalau kita kalkulasiin, itu nanti kalian tahu kan, berarti saat bola menyentuh tanah itu setelah 0,6 sekian second. Oke. Berarti kita tinggal pakai logika aja nih. Kecepatan bola setelah 1 second. Sedangkan bolanya aja menyentuh lantai itu ketika 0,6 sekian second. Berarti setelah 0,6 itu bola berhenti dong. Bola seharusnya diam. Ya kan? Atau kalau emang ini soal parah banget sih, kayak ini menggabungkan ketika dia udah jatuh dia bakal mantul, kayak gitulah. Tapi seharusnya sih enggak, karena ini masih soal-soal tentang setingkat USBN ataupun UN. Oke. Nah, berarti secara logika setelah 0,6 second aja dia udah pasti berhenti, apalagi 1 second. Berarti jawaban ini salah. Dan kalau yang nomor 3 ini gue cukup ragu sih buat mengerjakannya, karena gue nggak menemukan cara yang pas buat mencari gaya dari soal ini. So daripada kita buang waktu, lanjut aja ke soal selanjutnya. Nomor 5. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 30 meter per second. Nah, laju ini berarti dia gerak ke kanan kan, ke arah sumbu X 30 meter per second, 300 meter per second. Berarti dia tuh V0X. Oke. Ketinggiannya 80 meter. Bom tersebut telah mencapai sasaran. Nah, ini sama juga, kita tinggal cari T-nya dulu. Oke. T sama dengan akar 2H per G. Akar dari 2 kali 80 per 10. Coret. Akar dari 2 kali 8, 16, 4. Waktunya adalah 4 second. Nah, yang perlu kita cari adalah X. X-nya itu nanti kita pakai V0X dikali T. Maka nanti kita akan dapat hasil 300 dikali 4. Itu 1200. Yaitu B. Oke. Lanjut lagi buat nomor 6. Seorang siswa melakukan percobaan gerak melingkar dengan alat sentripetal. Jika jari-jari lintasan 1 meter dan dalam waktu 10 second dihasilkan 20 putaran, maka percepatan sentripetal. Nah, ini kita dikasih tahu kalau dalam 10 second itu ada 20 putaran. Berarti kita tulis 20 rotation, 20 putaran per 10 second. Berarti setiap 1 second
itu ada 2 putaran per 1 second per second kan, atau kalau dalam satuan internasionalnya tuh bakal jadi kayak 2 RPS, 2 rotation per second. Nah, ini harus kita ubah. D ini adalah frekuensi. Nah, harus kita ubah ke dalam bentuk omega. Jadi tinggal kita kali sama 2V F. Oke, nanti kita dapat omega sama dengan 4V doang. Iya, 4V doang. Nah, buat mencari percepatan sentripetal AS, itu kita pakai rumus omega kuadrat dikali R. Bisa juga pakai V kuadrat per R. Bisa juga omega kali V. Tapi di sini kita dikasih tahu cuman omega sama R. Maka ya udah tinggal kita pakai omega kuadrat kali R. Itu 4V dikuadratkan dikali 1. Jadi tinggal kita cari yaitu 16V kuadrat. Dan jawabannya itu adalah B, oke? So, sekian aja kali ya video buat pembahasan kali ini. Makasih karena kalian udah meluangkan waktu buat nonton video kali ini. Kalau kalian pengen nanya-nanya atau pengen ngeliat catatan, kalian bisa langsung cek aja di website kita di bmsm.web.id. Ya, nanti linknya ada di description, oke? Terus jangan lupa juga buat like and share ke teman-teman kalian biar ilmu ini terus mengalir, karena berbagi ilmu itu baik, oke? So, sekian aja dari gue. Terima kasih.